Inggih, malam. Perkenalan dulu. Nggih. Hong Ulun Basuki Langgeng. Nggih, nama saya Eko Warnoto. Karena saya ini dikukuhkan jadi sesepuh Tengger, jadi ada tambahan yaitu Dukun Pandita Eko Warnoto. Saya sebagai Ketua Paruman Dukun Pandita Tengger di Kabupaten Pasuruan ini. Mecak itu adalah bagian di mana perhitungan kalender Tengger ini. Dan kalender Tengger ini beda dengan kalender yang lainnya itu. Jadi yang disebut mecak itu adalah gabungan antara dua tanggal dijadikan satu. Itulah yang disebut mecak. Di mana di dalam beberapa bulan atau di dalam kurun waktu hampir rata-rata itu 2 bulan itu ada yang namanya mecak. Jadi ada gabungan yang namanya 2 tanggal dijadikan satu. Itu rata-rata itu 63 hari sekali. Tujuannya itu untuk menyempurnakan atau menyingkronkan. Menyempurnakan gini, dalam artian perhitungan kalender Tengger ini kan harus sesuai dengan alam, karena ini adalah perhitungan surya, candra, permana. Jadi surya itu adalah matahari, candra itu bulan, permana itu planet-planet. Di mana bulan mengelilingi matahari itu kalau bulan mengelilingi matahari itu kalau rata-rata itu yang jelas 30 hari satu bulan itu. Tetapi kalau yang sebenarnya itu tidak utuh 30 hari. Itu 29 hari, 12 jam, 44 menit, 3 detik itu. Jadi disitulah maka pengurangan-pengurangan itu bisa dikatakan ditabung itu. Jadi kalau 63 hari atau 9 wuku, karena mecak itu dasarnya itu dari hari, pasaran, wuku, dan bulan. Jadi selama 9 wuku itu ada pengurangan atau ada mecak itu. Enggih, digabungkan. Proses-prosesnya itu pertama itu proses upacara. Ada upacara besar di situ, di Nguna Sasi itu. Upacara besar itu namanya unan-unan. Ditandai dengan unan-unan itu. Dan unan-unan itu ada proses yang namanya upacara, yang namanya rakan tawang, ada meduduk, ada mepek, ada reresik, dan ada dederek, dan juga ada mayu bumi itu. Itu prosesnya. Kelengkapan itu ada 2 hal itu. Ada kelengkapan untuk ritual dan ada kelengkapan untuk upacara. Kalau kelengkapan untuk upacara itu ada prasen, ada prapen, dan ada genta. Kalau untuk ritual atau sesajen itu ya banyak, ada anca, ada bahan-bahan dari yang dipakai upacara itu, ada dulang, ada pisang, ada pohon pisang, ada pohon tebu, ada biji, dan juga kerbau, termasuk ayam juga, itu kelengkapan untuk upacara.
di mana mecak tersebut itu ada ritual-ritual, termasuk itu ritual di nguna sasi itu ada unan-unan itu pelaksanaan unan-unan itu juga ada panitia-panitia termasuk paruman dukun pandita itu sebagai penanggung jawab dan juga ada panitia dari lembaga yang lain termasuk di pemerintahan desa itu yang panitia. Di saat mecak itu terlaksana, maksudnya terlaksana gini, di 5 tahun sekali itu di nguna sasi itu ada di situ namanya tahun paing. Tahun paing. Di saat tahun paing itu ada aturan-aturan orang Tengger itu tidak boleh melaksanakan upacara secara individu. Jadi dalam artian 1 tahun itu tidak boleh melakukan upacara-upacara itu kecuali keadaan terdesak. Jadi orang menikahkan itu kalau tidak keadaan terdesak tidak ada, apalagi upacara-upacara yang lain yang bersifatnya besar seperti entas-entas itu tidak ada. Tidak boleh, tidak diperbolehkan karena di tahun-tahun itu kurang baik untuk melakukan upacara menurut orang Tengger. Saya belajar bondan atau mecak ini mulai tahun 2007 dan pada waktu itu saya ini penasaran gimana sih perhitungan orang tua ini kok seperti ini. Dulu kan ceritanya gini, pada waktu itu ada kasodo itu sampai dilakukan 3 kali. 3 kali terus yang jelas itu dari orang 3 yang berbeda dan sesepuh 3 yang berbeda itu sama-sama mengukui punyaan sendiri-sendiri yang namanya perhitungan itu atau kalender. Dan di situ saya kepingin tahu kebenarannya atau cara menghitungnya di masing-masing sesepuh itu. Ya, kendalanya itu cuman dikarenakan jarang orang yang minat untuk belajar itu. Jadi secara terpaksa itu ya sendirian itu. Cuman itu saja kendalanya karena pada umumnya di sini ini tidak mau ribet dan tidak jadi biasanya cari matengi misalnya seperti itulah. Masyarakat sangat antusias kalau masalah itu karena kenapa? Dengan adanya kalender Tengger ini sebagai patokan untuk mencari hari baik karena setiap saat ini dipergunakan untuk Tengger. Jadi masyarakat sangat antusias sekali dengan adanya kalender atau perhitungan Tengger ini karena ini bukan hanya untuk upacara saja. Orang Tengger meyakini mau menanam itu juga menghitung hari. Jadi patokannya ada di penanggal atau bulan itu. Selain ini, kami setiap tahun mulai tahun 2008 ini kami mengeluarkan
kalender. Jadi kami terbitkan dan kami sebarkan ke masyarakat. Kami sebarkan ke masyarakat sampai 3 kecamatan, pokoknya di Tenggerbrang Kulon, Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Puspo, Kecamatan Tesari, dan Kecamatan Tutur. Ini cara kami untuk menyalurkan pada masyarakat. Karena gini, pengantin itu kan jumlahnya kan harus 12. Harus 12 itu. Iya, itu harus 12. Ada maknanya? Ada. 12 itu kalau bahasa Tengger itu namanya rolas. Rolas itu asal kata dari ronglas. Ronglas itu rong itu 2, las itu biji. Jadi 2 biji. Laki perempuan. Itu asal usul terjadinya manusia.